Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Vinda Olivia Hana dari Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Pamali sebagai Sosial Kontrol Masyarakat Jawa. Adapun beberapa poin penting yang akan saya sampaikan, yaitu 1. Sosial kontrol, 2. Pamali sebagai kearifan lokal, ketiga, efektivitas Pamali sebagai sosial kontrol masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa mempunyai peribahasa yang berbunyi, Deso mawa cara, negoro mawa tata, yang artinya setiap daerah memiliki adat istiadat dan negara juga punya tata hukum tersendiri. Masyarakat Jawa sendiri menjadikan salah satu kearifan lokal yang mereka punya sebagai kontrol atas tindakan individu dalam kelompok, yaitu melalui pamali. Indonesia merupakan negara multikultural dengan berbagai macam bentuk kebudayaan, baik berupa benda, kesenian, maupun tradisi lisan dari berbagai macam suku bangsa. Suku Jawa merupakan suku yang mendominasi hingga 41% dari jumlah populasi penduduk Indonesia. Dalam masyarakat Jawa, tradisi lisan masih dipercaya dan dipegang teguh. Salah satunya yaitu pamali. Dilihat dari kacamata sosiologi, nilai dan pesan yang terkandung dalam pamali dinilai efektif dalam upaya pengendalian sosial atau sosial kontrol. Sosial kontrol merupakan sebuah upaya yang disengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan untuk membentuk pola interaksi konformitas dalam kelompok. Tulisan ini memaparkan seberapa efektif pamali sebagai sosial kontrol masyarakat Jawa yang dijabarkan melalui metode penulisan artikel secara konseptual. Bagian pertama artikel ini menjelaskan tentang sosial kontrol. Bagian kedua menjelaskan tentang pamali sebagai salah satu kearifan lokal. Dan bagian ketiga menjelaskan pamali masyarakat Jawa dalam konteks sosial kontrol. Dengan menggunakan kearifan lokal sebagai sosial kontrol, tidak hanya ketertiban dan kenyamanan yang dicapai, namun kelestarian budaya dapat terjamin di tengah arus deras globalisasi. Pendahuluan. Selain kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia juga dikaruniai oleh kekayaan budaya. Masyarakat yang heterogen menjadikan Indonesia sebagai negara multikultural. Bentuk negara yang berupa kepulauan membuat setiap daerah menjadi terisolasi secara geografis, sehingga memungkinkan setiap suku mengembangkan kebudayaannya masing-masing. Keberagaman tidak membuat Indonesia terpecah belah. Berpegang pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang tertulis dalam Kitab Sutasoma karya Purtantular membuat bangsa ini mampu bersatu dalam perbedaan. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Suku Jawa merupakan suku yang mendominasi hingga 41% dari jumlah populasi penduduk Indonesia. Suku Jawa dikenal sebagai suku yang memiliki tingkat kesopanan tinggi dan lemah lembut. Kebudayaan suku Jawa sangat beragam, mulai dari segi bahasa, kesenian, kepercayaan, dan sistem kalender. Tidak hanya itu, masyarakat Jawa juga memiliki tradisi lisan yang sampai saat ini masih dipegang teguh. Tradisi lisan merupakan pesan lisan yang disampaikan secara turun-temurun. Ada berbagai macam bentuk tradisi lisan, seperti cerita rakyat, legenda asal mula suatu tempat, tata krama, dan lain sebagainya. Pamali atau dalam masyarakat Jawa dikenal dengan sebutan Gugon Tuhon merupakan salah satu tradisi yang masih dipercaya hingga saat ini. Secara logika, kebenaran pamali diragukan. Namun sebenarnya, pamali berisi pesan-pesan moral yang dapat dijadikan pedoman dalam bertingkah laku. Dilihat dari perspektif sosiologi, pamali dinilai efektif dalam upaya pengendalian sosial. Pembahasan. Manusia memiliki dua kodrat, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial.
Sebagai makhluk individu, manusia memiliki ruang di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri, disertai dengan sifat dan karakternya yang khas, sebagai akibat dari proses sosialisasi yang dialaminya. Manusia juga memiliki naluri alami yang disebut dalam sosiologi dengan istilah gregariousness. Gregariousness adalah naluri ilmiah manusia untuk hidup membentuk kelompok, karena sejatinya manusia tidak akan bisa hidup sendiri tanpa pertolongan dari orang lain. Dalam kehidupan berkelompok, tentu tidak dapat dihindari terjadinya gesekan-gesekan kepentingan yang berbeda-beda dari setiap orang. Maka dari itu, perlulah suatu sistem yang mengendalikan sifat-sifat individu dalam kelompok agar tidak terjadi konflik. Pengendalian sosial atau social control merupakan salah satu solusinya. Rauchet tahun 1965 mengemukakan bahwa pengendalian sosial adalah suatu istilah kolektif yang mengacu pada proses terencana, di mana individu dianjurkan dibujuk ataupun dipaksa untuk menyesuaikan diri pada kebiasaan dan nilai hidup suatu kelompok. Dari pengertian tersebut dapat kita telaah bersama bahwasannya social control itu bersifat konformis, yang artinya setiap individu akan dipaksa untuk berkelakuan sesuai dengan harapan kelompok. Hal ini dilakukan untuk mencapai keseimbangan sosial atau social equilibrium. Adapun fungsi dari social control yang pertama adalah membentuk sistem hukum. Hukum merupakan seperangkat aturan yang bersifat memaksa dan mengikat, dan disertai sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya. Artinya, social control pun bersifat mengikat dan memaksa, serta bagi yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi. Dan sanksi dalam hal ini biasanya disesuaikan dengan adat istiadat yang berlaku. Fungsi yang kedua yaitu menanamkan rasa malu dan rasa takut dalam diri individu sebagai langkah preventif. Artinya, social control memberikan gambaran apa yang terjadi jika individu melanggar ketetapan ataupun nilai norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini, social control berperan sebagai preventif atau cara mencegah terjadinya sebuah konflik. Dalam implementasinya, social control memiliki dua sifat. Yang pertama yaitu preventif. Artinya, social control dilakukan sebagai pencegahan terhadap sebuah tindakan yang menyimpang atau devian. Cara ini dapat dilakukan dengan memberikan nasihat ataupun sosialisasi melalui lembaga pendidikan ataupun lembaga sosial lainnya. Sifat yang kedua yaitu represif. Artinya, social control dilakukan sebagai upaya dalam menyelesaikan suatu masalah. Cara ini dapat dilakukan seperti memberikan hukuman secara fisik ataupun teguran dan cibiran. Selanjutnya, cara-cara social control. Ada 4 cara yang dapat kita tempuh untuk mengendalikan suasana di masyarakat. Yang pertama, cara persuasif. Dalam cara ini, pengendalian sosial dilakukan dengan cara memberikan nasihat dan bimbingan secara halus. Contohnya, orang tua yang memberi nasihat anaknya yang ketahuan bolos sekolah. Cara yang kedua yaitu cara koersif. Dalam cara ini, pengendalian dilakukan secara fisik. Contohnya, aksi main hakim sendiri yang dilakukan warga oleh pelaku pencurian motor. Namun, cara tersebut tentunya bertentangan dengan undang-undang dan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Cara yang ketiga yaitu melalui sosialisasi. Setiap individu pertama kali merasakan sosialisasi yaitu dalam lingkungan keluarga, di mana dalam hal ini sosialisasi yang dimaksud adalah sosialisasi primer. Individu akan dibentuk dan dididik karakter dan sifat-sifatnya sesuai dengan ajaran orang tua. Dan ketika individu tersebut masuk ke dunia masyarakat, maka dia mengalami sosialisasi yang selanjutnya, yaitu sosialisasi sekunder.
Dalam hal ini, individu akan banyak berkembang dan banyak belajar mengenai nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Cara yang keempat yaitu melalui tekanan sosial. Cara ini melahirkan pola interaksi konformitas yang sangat kuat, di mana individu yang dianggap melanggar norma yang berlaku di masyarakat akan mendapatkan hukuman berupa cibiran ataupun tekanan sosial lainnya, dengan maksud agar individu tersebut jera dan tidak berbuat menyimpang lagi. Adapun lembaga yang bertugas dalam pengendalian sosial yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keluarga. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasannya keluarga merupakan tempat pertama bagi individu untuk merasakan sosialisasi, di mana nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tua akan menjadi bekal untuk individu tersebut dalam bertingkah laku dalam masyarakat. Lembaga yang kedua yaitu tokoh masyarakat. Keberadaan tokoh masyarakat diharapkan mampu mengayomi dan membimbing warganya untuk bertingkah laku yang baik. Dan juga diharapkan tokoh masyarakat mampu memberikan sanksi yang sesuai apabila warganya ada yang berperilaku menyimpang atau devian. Lembaga yang selanjutnya yaitu lembaga pendidikan. Setelah individu mendapatkan sosialisasi pertamanya di lingkungan keluarga, maka akan ada saatnya individu tersebut masuk ke dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, nilai-nilai yang diajarkan melalui bentuk formal. Lembaga yang selanjutnya yaitu lembaga kepolisian. Lembaga kepolisian berperan sebagai aparatur negara yang membimbing, mengayomi, serta tanggap apabila ada fenomena sosial yang ganjil di tengah-tengah masyarakat. Mereka memberikan bimbingan kepada masyarakat agar tidak melakukan penyimpangan sosial. Lembaga yang terakhir yaitu lembaga pengadilan. Lembaga pengadilan bertugas memberikan sanksi secara resmi dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam kebudayaan sebagai identitasnya. E.B. Taylor tahun 1871 memberikan definisi tentang kebudayaan. Ia mengemukakan bahwa kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dari definisi yang diberikan oleh E.B. Taylor dapat kita simpulkan bahwasannya kebudayaan bukan hanya yang bersifat kebendaan, tetapi juga yang bersifat abstrak atau tidak terlihat. Salah satunya yaitu tradisi lisan. Tradisi lisan adalah pesan lisan yang disampaikan secara turun-temurun. Biasanya berupa cerita rakyat, hikayat, mantra, pamali, dan lain sebagainya. Secara logis, kevalitan dari tradisi lisan diragukan kebenarannya. Namun sebenarnya, tradisi lisan tersebut mengandung pesan moral ataupun petuah yang dapat dijadikan pedoman dalam hidup. Sebagai salah satu suku yang terbesar di Indonesia, suku Jawa memiliki kearifan lokal pamali atau yang dikenal dengan sebutan gugon tuhon. Pamali adalah larangan atau pantangan yang tidak boleh dilakukan dan akan mendapatkan sanksi jika melanggarnya. Secara umum, setiap daerah memiliki pantangan yang tidak boleh dilakukan. Namun yang menjadi pembeda yaitu dari segi makna dan segi isi efektivitas pamali sebagai sosial kontrol masyarakat Jawa. Gugon Tuhon adalah sebuah petuah yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat Jawa. Ada 3 jenis Gugon Tuhon, yaitu yang pertama Gugon Tuhon Kang Salugu, yang kedua Gugon Tuhon Wasito Sinandi, dan yang ketiga Gugon Tuhon Wewaler. Pamali sendiri termasuk ke dalam jenis Gugon Tuhon Wasito Sinandi, yaitu petuah yang berisi larangan di mana penyampaian pesan moral tidak disampaikan secara langsung melainkan tersirat. Berikut disajikan beberapa contoh pamali yang masih dipercaya hingga saat ini. Pamali yang pertama berbunyi, Ojo lunggu ing ngarepe lawang, mundak wong sing nglamar balik. Artinya, jangan duduk di depan pintu, nanti orang yang akan melamar malah pergi. Secara logika, nilai yang diajarkan dalam pamali ini adalah nilai kesopanan. Pintu adalah akses keluar masuk,
Jika seseorang duduk di depan pintu, maka akan menghalangi orang yang akan keluar masuk. Pamali yang kedua berbunyi, Ojo lungguh ana ing bantal, mundhak wudunen. Jangan duduk di atas bantal, nanti bisa bisulan. Adapun nilai yang diajarkan dalam pamili ini adalah nilai kesopanan. Bantal digunakan sebagai alat tidur. Jika diduduki, bantal akan menjadi kotor. Terlebih lagi jika yang diduduki adalah bantal milik orang lain. Tentu sangat tidak sopan. Pamali yang ketiga berbunyi, Ojo ngelangkahi wong turu, utang getih. Artinya, jangan ngelangkahi orang tidur, nanti bisa hutang darah. Yang dimaksud oleh pamali ini adalah ketika orang tidur itu menandakan ia bahwa sedang mengistirahatkan fisik dan mentalnya, di mana ia dalam kondisi lelah dan ingin istirahat. Namun jika kita melangkahi orang yang sedang tidur, kita akan mengganggu orang tersebut, sehingga orang tersebut bisa saja terbangun, padahal kondisinya saat itu sangat lelah. Jadi, sebagai gantinya karena kita mengganggu orang tersebut, kita harus mau melakukan apapun sebagai gantinya terhadap orang tersebut. Pamali yang keempat berbunyi, barang sing wis kowe nehake, ojo dijaluk bali. Mundhak kowe gondoken. Artinya, barang yang sudah diberikan jangan diminta kembali. Nanti lehermu bisa gondokan. Secara etika, jika kita sudah memberikan barang atau apapun itu kepada orang lain, maka tidak boleh diminta lagi karena terkesan tidak ikhlas. Dan pamali ini mengajarkan kita agar tidak melakukan hal tersebut karena tidak sopan. Pamali yang kelima berbunyi, Ojo mangan karo ngadeg, mundhak wetenge dadi dawa. Artinya, jangan makan sambil berdiri, nanti ususmu malah memanjang. Secara medis, makan sambil berdiri tidak dianjurkan karena organ pencernaan akan bekerja secara tidak optimal pada saat kita berdiri, sehingga dapat membahayakan usus kita. Selain itu, makan sambil berdiri dianggap tidak sopan di kalangan masyarakat Jawa. Pamali yang keenam berbunyi, Ojo tangi kawanan, mundhak rezekine ditotol PT. Artinya, jangan bangun kesiangan, nanti rezekinya bisa dipatuk ayam. Maksud dari pamali ini adalah, jika kita bangun kesiangan, maka kita sudah kehilangan start daripada orang lain yang juga sedang berjuang. Sehingga nilai yang diajarkan dalam pamali ini adalah kita tidak boleh menunda-nunda sebuah pekerjaan ataupun tugas. Dan jika ingin berusaha, maka harus maksimal, jangan setengah-setengah. Pamali yang ketujuh berbunyi, yen nyapu sing resik, ndak bojone brewoken, yang artinya kalau menyapu harus bersih. Jika tidak, nanti akan mendapatkan suami yang brewokan. Zaman dahulu, pria dengan brewok dianggap sebagai pria yang tidak bersih. Maka dari itu masyarakat Jawa menakut-nakuti khususnya anak perempuannya agar menyapu yang bersih agar tidak mendapatkan suami dengan brewok. Dalam pamali ini nilai yang diajarkan adalah ketika kita melakukan sebuah pekerjaan, maka lakukanlah dengan benar. Jangan terburu-buru agar hasilnya maksimal. Pamali ini mengajarkan kita agar disiplin. Pamali yang kedelapan berbunyi, yen wektu maghrib ojo dolan, mundhak digondol wewe gombel. Yang artinya, kalau waktu maghrib, jangan keluar bermain, nanti diculik wewe gombel. Wewe gombel adalah makhluk mistis yang dipercayai keberadaannya oleh masyarakat Jawa. Pamali ini diutarakan oleh orang tua dan ditujukan oleh anak-anak yang biasanya suka bermain pada saat waktu maghrib. Padahal maghrib itu merupakan waktu peralihan dari siang ke malam, di mana waktu tersebut biasanya dilakukan untuk beristirahat atau berkumpul bersama keluarga, bukan pergi bermain. Pamali yang kesembilan berbunyi, Ojo bersiul ing wayah bengi, mundhak ngundang setan.
Malam hari adalah waktu yang sunyi dan waktu beristirahat. Jika kita bersiul, takutnya akan mengganggu orang sekitar ataupun tetangga kita. Pamali ini mengajarkan kesopanan agar kita tidak melakukan hal-hal yang tidak penting agar tidak mengganggu orang-orang di sekitar kita. Pamali yang ke-10 berbunyi, Ojo nyidoni sumur, mundak lambe suwi, yang artinya jangan meludah di sekitar sumur, nanti bibirnya bisa sumbing. Maksud dari pamali ini adalah ketika kita meludah di sekitar sumur atau di sumur, maka akan mencemari sumur tersebut. Sedangkan sumur adalah sumber mata air yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak etis jika seseorang meludah di sekitar ataupun di sumur. Berdasarkan paparan di atas, menurut sosiologis, pamali secara tidak langsung mengajarkan berbagai macam value yang dapat kita terapkan dalam kehidupan. Pamali muncul sebagai bentuk tata kelakuan atau mores masyarakat Jawa yang mencerminkan sifat-sifat yang hidup dalam kelompok yang dijadikan sebagai alat pengawas dan alat kontrol masyarakat. Kanto dan Sulistyowati tahun 2013 mengungkapkan alasan-alasan mengapa tata kelakuan atau mores sangat penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tata kelakuan memberikan batas-batas pada perilaku individu. Dengan adanya tata kelakuan, dapat menciptakan pola interaksi secara konformitas, di mana perilaku setiap individu dalam kelompok diharapkan mereka berperilaku sesuai dengan harapan dan keinginan kelompok, di mana dalam hal ini nilai dan norma dalam masyarakat akan mengikat individu tersebut agar tidak melakukan perbuatan menyimpang atau devian. Pola interaksi konformitas diciptakan dan dimunculkan guna menciptakan suasana masyarakat yang kondusif dan terkendali. Yang kedua, tata kelakuan mengidentifikasi individu dengan kelompoknya. Dengan adanya pola interaksi secara konformitas, maka akan terlihat jelas perbedaan antara individu yang patuh dan tunduk dengan individu yang tidak patuh. Maka dari itu, setiap individu akan terlihat dan teridentifikasi termasuk ke bagian manakah individu tersebut. Ketiga, tata kelakuan menjaga solidaritas antar anggota masyarakat. Tata kelakuan atau mores yang semakin kuat lama-kelamaan akan bertransformasi menjadi adat istiadat ataupun custom. Dan jika sudah memasuki tahap menjadi adat istiadat, maka lama-kelamaan hal tersebut akan menjadi identitas kelompok. Dan jika sudah menjadi identitas kelompok, maka setiap anggota dalam kelompok akan tetap mempertahankan identitas tersebut sehingga terciptalah sebuah solidaritas sosial. Simpulan, Bali sebagai salah satu kearifan lokal masyarakat Jawa telah menjadi sesuatu yang mendarah daging atau internalized. Artinya, tidak hanya diketahui dan dipahami, tapi juga ditaati dan tertanam dalam jiwa setiap anggota masyarakat. Ini yang membuat pamali dinilai efektif dalam mengendalikan perilaku masyarakat Jawa di tengah derasnya arus globalisasi. Pamali sebagai social control dinilai sebagai langkah preventif yang diajarkan secara persuasif melalui proses sosialisasi, baik primer maupun sekunder. Kemudian diterapkan dalam kehidupan dan dilestarikan sebagai bentuk budaya. Sehingga tidak hanya menambah khazanah kekayaan budaya masyarakat Jawa, tetapi juga dapat menciptakan kenyamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah kesadaran kita akan pentingnya sosial kontrol di tengah masyarakat yang majemuk. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.